Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pertukaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Ayu Tamala selaku moderator. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dahlia dan Aditya Sapitri. Untuk rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama itu ada sesi pembuka, kedua sesi penyampaian atau penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat adalah sesi penutup. Baik teman-teman, latar belakang perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dunia, karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, perekonomian menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai surplus dalam neraca perdagangan internasionalnya. Ini berarti makin besar surplus yang dicapai, maka semakin besar pula devisa yang masuk sehingga dapat menjadi sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam perekonomian Indonesia, sektor perdagangan internasional telah menaikkan peranan yang sangat penting dengan memberikan manfaat secara langsung pada sektor perdagangan untuk seluruh produksi nasional, serta memberikan sumbangan dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Maka menjadi salah satu sumber penerimaan devisa yang penting dan berfungsi sebagai alat pembiayaan untuk usaha pemeliharaan kestabilan ekonomi maupun pelaksanaan pembangunan. Arti perdagangan. Perdagangan atau pertukaran merupakan proses tukar-menukar yang dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat dalam memenuhi kebutuhannya. Suatu negara belum mampu memproduksi barang sendiri tanpa menerima bantuan dari negara lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan suatu negara yang mengadakan hubungan perdagangan dengan negara lain atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena proses tukar-menukar tersebut dilakukan antar negara, maka disebut dengan perdagangan internasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada di negaranya, perdagangan tersebut memiliki beberapa tujuan lain, seperti yang pertama memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Mengapa pertukaran timbul? Pertukaran timbul disebabkan karena adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, keinginan memperluas kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara, keinginan membuka kerjasama, hubungan, serta manfaat perdagangan, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapat dan tentu saja keuntungan yang lebih dari biasanya. Peluang kerja terbuka luas. Manfaat perdagangan internasional berikutnya yang bisa kamu dapatkan adalah terbukanya peluang kerja yang sangat luas. Hal ini dikarenakan internasional membuat menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri yang berguna memenuhi pemerintah produk di berbagai negara. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran suatu negara.
Dengan adanya kegiatan ini, maka akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Yang kedua, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional selanjutnya adalah memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Yang ketiga, membuat hubungan baik antar negara. Manfaat lainnya yang bisa dirasakan dari perdagangan internasional adalah terjalinnya hubungan baik antar negara. Ya, hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut. Dasar pertukaran. Menurut Philip Coulter, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan dan Implementasi, pertukaran adalah tindakan memperoleh barang-barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang kedua, menurut Philip Coulter dan Gary Armstrong, dalam bukunya yang berbeda yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemasaran, Philip Coulter dan Gary Armstrong berpendapat bahwa pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang yang Kesimpulan, asumsi dasar teori pertukaran sosial adalah hubungan memiliki sifat saling ketergantungan dan kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Teori pertukaran sosial ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Seseorang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga muncullah 4 konsep pokok dalam teori ini, yaitu ganjaran, biaya, laba, atau hasil, dan tingkat perbandingan.